Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar guru-guru sekalian? Alhamdulillah. Baik, Pak. Semoga semuanya sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta tidak terputus rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat rapat melalui Zoom untuk membahas ya apa yang perlu kita bahas gitu untuk memajukan sekolah kita. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelaksanaan mutu pendidikan di sekolah kita, di mana permasalahannya yaitu tentang kurangnya efektivitas pembelajaran dalam kelas, gitu. Sehingga mungkin ini dapat mempengaruhi pada prestasi-prestasi belajar anak-anak, gitu. Ya, mungkin penjelasannya tentang mutu pendidikan ini akan dijelaskan kepada Ibu Kepala Sekolah yaitu Bu Dika. Kepada Ibu Dika, saya persilakan waktunya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Zaki selaku Kepsek. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa yang telah diamanahi terkait pemaparan pelaksanaan mutu pendidikan di sekolah kita ini. Seperti yang ditampilkan pada slide PPT, pertama kita masuk ke pemetaan mutu. Sekolah, kebetulan tadi Pak Zaki sudah menyebutkan atau sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada, salah satunya di bidang kurikulum. Nah, permasalahannya itu tadi tentang kurangnya efektivitas kegiatan pembelajaran. Nah, karena permasalahan ini dianggap berdampak pada siswa, terutama pada penurunan prestasi siswa dan juga penurunan pada nilai siswa. Lalu, setelah mengetahui permasalahan, kita harus menemukan solusi untuk melakukan perbaikan. Salah satunya dengan melakukan pengembangan silabus dan RPP mata pelajaran, setiap mata pelajaran. Jadi, diharapkan nanti guru-guru melakukan perubahan pada RPP setiap mata pelajaran. Nah, perubahan ini diharapkan guru mata pelajaran mampu melakukan perbaikan atau pembelajaran yang interaktif dengan siswa, sehingga pembelajaran lebih inovasi, dan juga nantinya yang bertanggung jawab atas guru mata pelajaran ini diserahkan kepada Wakasek Kurikulum. Yang nantinya guru-guru, ibu-ibu semuanya bisa melaporkan RPP yang sudah diubah ke Wakasek Kurikulum, dan Wakasek Kurikulum bisa menyerahkannya kepada Kepsek atau Wakasek. Lalu saya dan Pak Kepsek akan menilai dengan mengikuti beberapa kali pertemuan di beberapa mata pelajaran. Di sini juga saya menegaskan ulang bahwasanya saya, Pak Kepsek atau Wakasek, akan melakukan pemantauan kepada beberapa guru, terutama guru PAI, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Jadi, saya dan Pak Kepsek 3 hari ke depan akan melakukan pemantauan. Begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Pak Kepsek. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Dika selaku Wakil Kepala Sekolah. Terima kasih banyak atas penjelasan dan pemaparannya tentang perencanaan mutu pendidikan kita nih ke depannya ya. Semoga sekian penjelasan tentang perencanaan mutu pendidikan yang disampaikan oleh Bu Dika. Semoga kedepannya kita dapat bersama-sama berkontribusi
untuk memajukan sekolah kita ini. Sehingga kemajuan-kemajuan ini dapat berpengaruh terhadap prestasi pembelajaran anak-anak. Sehingga anak-anak itu dapat nih membuat orang tuanya, guru-gurunya, kawan-kawannya mungkin menjadi bangga, suatu kebanggaan tersendiri, kesyukuran tersendiri gitu atas prestasi pembelajaran yang telah tercapai. Gitu. Cukup sekian pertemuan singkat kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk kehadiran ibu-ibu sekalian pada pertemuan kali ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu. Nah, di sini sebelum melakukan pembelajaran pagi hari ini, kalian bisa lihat di layar di sini akan didampingi oleh kepala sekolah dan wakil kepala sekolah untuk melakukan pemantauan pada pembelajaran di pagi hari ini. Nah, langsung saja di sini Ibu akan menjelaskan tentang diksi dan pilihan kata. Pengertian diksi sendiri itu merupakan ketetapan pilihan kata dan menjadi salah satu unsur yang sangat penting, baik itu dalam dunia tulis-menulis atau dalam dunia tutur yang kita gunakan sehari-hari. Nah, dalam diksi sendiri itu terdapat syarat. Syarat apa saja? Yang pertama itu adalah ketetapan. Nah, ketetapan dalam pemilihan kata, dalam menyampaikan sebuah gagasan, itu perlu adanya ketepatan dalam pemilihan kata yang kita gunakan. Kemudian menguasai berbagai kosakata yang mampu memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, dan mudah dimengerti. Jadi, kalau kita ingin menguasai kosakata, berarti kita harus rajin membaca buku atau pengetahuan lainnya. Nah, dalam diksi sendiri itu terdapat berbagai macam-macam, yaitu pertama itu sinonim, kemudian antonim, homonim, homofon, homograf, polisemi, hipernim, dan hiponim. Nah, di sini Ibu tidak menjelaskan semua macam-macam yang ada di layar, tetapi Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sinonim dan antonim. Nah, sinonim sendiri itu memiliki kata yang berbentuk, yang mempunyai bentuk yang berbeda. Contohnya, seperti abadi, awet, kemudian abang, itu akang. Seperti fasih, itu bijak. Ekonomis, itu cermat. Seperti ilmiah, itu keilmuan. Nah, kalau antonim sendiri itu adalah arti kata yang berlawanan. Jadi dia memiliki kata yang berlawanan. Seperti contohnya asli, itu palsu. Cacat, berarti itu normal karena memiliki kata yang berlawanan. Itu depresi, berarti resesi. Nah, untuk mengetes kepahaman dari kalian, Ibu akan bertanya contoh dari sinonim dan antonim. Jadi di sini Ibu akan memilih dari kalian yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Darajatun Hasanah? Iya, Bu. Coba sebutkan contoh dari sinonim. Pakaian. Itu baju. Terus buruk, jelek. Terus bertemu, berjumpa.
Sudah, cukup. Bagus. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Darujatun ya. Kemudian antonim, Ibu akan memilih dari kalian ya. Siapa ini? Sasa. Sasa. Iya, Sasa Bu. mana Sasa? Iya, Bu. Sasa coba sebutkan contoh dari antonim. Panjang, pendek, antonimnya besar, kecil, antonimnya jauh, dekat. Ya, kayak gitu. Bagus. Dari pertanyaan Ibu ini dilihat kalian sudah bisa memahami apa itu sinonim dan antonim dan bisa menyebutkan contohnya. Jadi pada pagi hari ini Ibu hanya akan menjelaskan tentang sinonim dan antonim. Oke, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran fikih. Ya, anak ya. Nah, kita langsung aja berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Puasa. Langsung ya, saya share screen dulu bentar. Sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Puasa. Ada yang tahu nggak artinya puasa apa? Enggak, Bu. Menurut bahasa, puasa itu artinya menahan. Dan secara istilah, puasa itu berarti menahan dari makan, minum, segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Terus coba Mbak Husnia bacakan ayat ini, Mbak Husnia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Terima kasih Mbak Husnia. Nah, dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa hukumnya puasa itu adalah wajib. Kita diwajibkan untuk melakukan puasa, terutama di bulan Ramadan. Ya. Terus syarat-syarat wajib puasa yaitu Islam, baligh, berakal, puasa mengerjakannya, suci dari haid dan nifas. Baligh ini ketika kalian sudah baligh, kalian berarti harus melakukan puasa, berakal. Orang yang tidak melakukan puasa itu adalah orang yang contohnya misalnya yang nggak berakal, ya gila. Nah, itu tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Puasa mengerjakannya itu seperti tidak dalam keadaan sakit misalnya.
Terus suci dari haid dan nifas sudah pada tahu ya mestinya ya. Terus kita lanjutkan rukun puasa apa aja Mbak Daroh? Coba dibacakan. Niat, Bu. Ya, niat. Yang kedua? Menahan makanan, minuman, dan menjauhi segala sesuatu yang membatalkan puasa. Betul. Niatnya puasa bagaimana Mbak Dina? Puasa Ramadan. Allah itu sauma wadin an ada ifarti syahri Ramadana hadis sanatin lillahi ta'ala. Betul, pinter-pinter semua ya anak ya. Lanjut, sunah-sunah puasa. Yang pertama, menyegerakan berbuka. Kedua, melambangkan waktu sahur. Ketiga, membaca doa ketika berbuka. Doanya berbuka puasa apa Mbak Ulfa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Betul sekali. Terima kasih Mbak Ulfa. Nah, sunah puasa yang keempat yaitu memperbanyak ibadah. Yang kelima, memperbanyak sedekah. Selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama, makan, minum, dan lain sebagainya. Menyengaja muntah, hilang akal, bersetubuh di siang hari, keluar mani akibat disengaja, haid dan nifas. Yang terakhir, murtad. Nah, sudah selesai materi pada pagi hari ini. Mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik, kalau tidak, materi pada pagi hari ini saya akhiri saja ya. Ya, Ya, Bu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Dalam pertemuan pagi hari ini, walaupun kita tidak bertemu secara langsung seperti biasanya, semoga kalian bisa mencerna materi yang Ibu sampaikan ya. Iya, Bu. Oke, dalam pembelajaran pagi hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah, di mana beliau berdua akan memantau jalannya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lanjut, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Sebelumnya, di waktu kalian SMP, sudah pernah belum belajar tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma? Ayo, udah ada yang pernah belajar belum? Belum. Akar udah, Bu. Kalau logaritma belum. Oke. Nah, dalam SMA ini kita akan lebih membahas tentang luas lagi, ada bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Nah, di mana dalam bab ini itu ada 4 subbab. Yang pertama itu bilangan pangkat, kedua bentuk akar, ketiga merasionalkan penyebut, dan yang keempat itu tentang logaritma. Nah, dalam bilangan pangkat sendiri, kita itu ada 3 subbab. Yang pertama, bilangan bulat positif, pangkat 0 dan negatif, dan pangkat dalam bentuk akar.
di mana dalam pagi hari ini kita akan membahas pangkat bulat positif. Oke, langsung saja. Di mana A ini disebut sebagai bilangan pokok dan N-nya disebut bilangan pangkat atau eksponen. Jadi jika ada A dan N ini maka disebut bilangan berpangkat. Yang dimaksud bilangan berpangkat adalah ini nih, N-nya ini. Jadi apabila ada A pangkat N, maka pangkatnya itu sebanyak N-nya ini. Nih, kita lanjut ke sifat-sifat eksponen bilangan positif. Nah, sifat-sifat eksponen bilangan positif itu ada 5, di mana jika A dan B merupakan bilangan real, maka M dan N bilangan bulat positif. Contohnya di sini, A pangkat M dikali A pangkat N, maka menjadi A pangkat M plus N. Dikali A, maka hasilnya akan menjadi tambah. Kemudian yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M min N. Jadi kalau misalnya yang kedua ini dibagi, maka hasilnya adalah dikurang atau min. Yang ketiga, A pangkat M pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat MN. Yang keempat, A kali B pangkat M, jadinya hasilnya adalah A pangkat M kali B pangkat M. Jadi A-nya dikali M, A berpangkat M, B-nya juga berpangkat M. Yang kelima, yaitu A per B pangkat M, hasilnya adalah A pangkat M per B pangkat M. Semuanya ini dipangkatkan M. A-nya dipangkatkan M, B-nya juga dipangkatkan M. Oke, ini contohnya ya. A pangkat 3 dikali A pangkat 5, hasilnya adalah A pangkat 3 plus 5. Di mana kalau misalnya ini dikali, maka pangkatnya ini ditambah. Jadinya 3 ditambah 5, hasilnya adalah 8. Kalau misalnya kita aplikasikan ke angka, di mana 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5, hasilnya 2 pangkat 3 plus 5, yakni 2 pangkat 8. Dan hasil dari 2 pangkat 8 adalah 256. Yang kedua, A pangkat 6 dibagi pangkat 4, hasilnya adalah A pangkat 6 min 4. Kalau di sininya itu dibagi, maka hasilnya adalah pangkatnya ini adalah dikurangin. Jadinya 6 dikurangin 4. 6 dikurangin 4 adalah 2. Jadi hasilnya adalah A pangkat 2. Kalau misalnya kita aplikasikan ke angka adalah 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 4, yakni 2 pangkat 6 min 4. Nah, 2 pangkat 6 min 4 hasilnya adalah 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 2 jika kita kalikan, ya ini hasilnya 4. Nah, oke. Yang ketiga, ya ini A pangkat 2 dikali B pangkat 3 pangkat 2, maka hasilnya adalah A pangkat 2 dikali 2, dan B pangkat 3 dikali 2. Jadinya 2 ini dikali 2 pangkatnya A ini dikali 2 yang di luar kurung, dan B pangkat 3-nya ini dikalikan sama 2 yang di luar kurung juga. Jadinya hasilnya adalah A pangkat 2 kali 2 dan B pangkat 3 kali 2.
pertanyaan ya. Jika ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, maka hasilnya berapa? 3 pangkat 4. Nah, jika dihitung 3 pangkat 4 itu hasilnya berapa? 81. Bu. Oke, berarti kalian sudah paham ya tentang Sudah, sifat Bu. yang pertama ini. Masya Allah, Bu. Coba Ibu kasih soal lagi. Apabila ada soal 3 pangkat 2, ini bukan dikali loh ya, dibagi 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2, hasilnya berapa? 3. Pintar. Berarti kalian semua sudah paham ya? Iya, Bu. Oke, jika kalian sudah paham pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu minta maaf jika ada salah kata dan pemaparan yang kurang jelas. Ya, Bu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih ibu-ibu semua? Akhirnya ya kita bisa berjumpa lagi walaupun via Zoom. Semoga pandemi ini bisa cepat berlalu supaya kita bisa di kantor lagi seperti biasa. Oke, jadi tujuan kita mengadakan rapat ini, sebelumnya saya mohon maaf karena rumah saya dekat jalan jadi agak berisik, mohon dimaklumi. Nah, adanya rapat ini sebagai evaluasi. Jika sebelumnya kita sudah melaksanakan rapat tentang pelaksanaan mutu pendidikan, saat ini kita akan membahas rapat tentang evaluasi pelaksanaan mutu yang telah kita laksanakan. Jadi, beberapa hari yang lalu, kita telah melaksanakan pengawasan kepada beberapa mata pelajaran. Nah, untuk hasil evaluasinya, mungkin nanti akan dibantu jelaskan oleh kepala sekolah kita, yaitu Bapak Zaki. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada Bapak Zaki selaku kepala sekolah. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kita mengadakan rapat kemarin, lalu saya mengikuti beberapa mata pelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan PAI. Alhamdulillah ada beberapa evaluasi, beberapa perkembangan juga yang mungkin dapat kita pelajari kembali, bahkan kita tingkatkan sehingga kita tidak berhenti di sini aja, gitu, tidak berpuas diri dengan proses pembelajaran yang ada. Baik, mungkin hanya saya bertanya sedikit ya, tapi tolong diperhatikan karena ini meskipun kecil sedikit tapi penting sekali. Yang pertama, evaluasi yang pertama itu agar nih bu guru-guru sekalian lebih memperhatikan muridnya ketika Zoom. Memang kenyataannya kita tidak bisa satu-satu ya melihat, tapi diusahakan kita sambil mengajar, sambil memperhatikan murid-murid kita sehingga ketika apa yang kita bicarakan ini meskipun masuk kuping kanan keluar kuping kiri, nah tapi tetap meskipun masuk itu tetap ada yang nyangkut lah. Kalau berusaha masuk kuping kanan jangan sampai keluar kuping kiri lagi. Nah gitu ya. Jadi sehingga anak-anak ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Terus metode pembelajarannya ini harus lebih inovatif dan kreatif gitu. Jadi gak hanya model ceramah, tapi kita bisa nih ngajak diskusi sama anak-anak nih gitu ya. Tapi karena
lebih banyak metode ceramah ya, terutama ceramah gitu, anak-anak jauh lebih bosen nih. Apalagi misalnya kita kuliah di rumah, belajar di rumah. Belajarnya di rumah, belajar bisa sambil rebahan, tiduran, makan. Ini kalau kita kalau kita kurang inovatif dan kreatif ini, apa ya? Anak-anak ini jadi pikiran begini, yang penting saya hadir gitu. Yang penting saya ada gitu. Memang mukanya sih ada di kamera, tapi matanya ini, mata sama fisiknya ini bisa di tempat yang lain gitu. Oke. Tapi alhamdulillah mungkin hanya itu saja evaluasinya. Terus ada nih perkembangan-perkembangan yang dilalui yang meningkat, alhamdulillah. Jadi guru itu sekarang sudah mulai interaktif nih sama anak-anak gitu ya. Udah mulai interaktif, mulai tanya jawab, mulai lebih baik lah pokoknya daripada yang lalu gitu. Daripada kita sebelum mengadakan rapat kemarin gitu. Nah, terus siswanya jadi lebih aktif gitu. Kenapa siswa jadi lebih aktif? Jadi nggak, ya meskipun sih ada sebagian ada yang hanya sekedar memperhatikan, yang penting dia hadir gitu. Tapi saya apresiasi bahwa lebih baik anak-anak ini gitu ya. Terus ada nih perbandingannya ya antara pembelajaran belajar ini sebelum kita mengadakan rapat di Zoom, terus dengan sebelum rapat dengan Zoom dan setelah rapat Zoom kemarin. Ada nih satu, siswa dapat memahami materi sehingga bisa meningkatkan prestasinya. Jadi lebih kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin lebih mengasihkan ya, daripada harus penjelasan itu ada dari gurunya sendiri gitu. Jadi gurunya hadir gitu. Tidak hanya sekedar YouTube, tidak sekedar Google dan lain-lain, tapi gurunya aktif gitu. Nah, mungkin jiwanya seorang pendidik itu ada di situ. Jadi nggak hanya sebatas formalitas gitu. Tapi tetap ada profesionalitas di sana ya. Nah, daripada kita misalkan ngasih tugas nih di Google Classroom, anak-anak kerjakan tugas dari LKS dari sini sampai halaman ini gitu, daripada terus dengan misal pakai Google Form gitu. Google Form ini ibu kirimkan linknya nanti kalian kerjakan di Google Form itu gitu, daripada ya hanya sekedar itu. Jadi antara Google Classroom atau Google Form, mungkin gagal Google Classroom itu dan Google Form itu hanya jembatan kita sebagai guru dengan anak didik gitu. Nah, tetap dengan bantuan Google Classroom atau Google Form juga tetap kita harus mensyukuri ya, karena di zaman sekarang ada Google Classroom, ada Google Form. Mungkin di zaman kita dulu itu ya belum ada begitu. Dan alhamdulillah di masa kita SD pun sepertinya belum ada masa pandemi seperti ini gitu ya. Jadi masa pandemi ini nih kita sangat dituntut, bukan hanya dituntut oleh orang tua, oleh sekolah, tapi kita harus menuntut diri kita sendiri sehingga kita bisa lebih berkembang gitu. Jadi kan ya alhamdulillahnya, jadi guru-guru lebih memahami teknologi lebih daripada harus lewat WhatsApp, lewat Instagram atau yang lain-lain, tapi ini jauh lebih efisien gitu ya. Alhamdulillah, mungkin saya melihat ya dari nilai-nilai kemarin bahwa prestasi anak-anak ini meningkat nih sebesar 40%-an. 40% sampai 50% ini meningkatnya sangat luar biasa dan patut kita syukuri. Kalau kurang kita perbaiki, kalau bagus ya kita tingkatkan kembali. Seperti itu. Jadi mungkin
hanya itu saja yang saya dapat sampaikan ya. Mungkin kedepannya kita harus lebih baik lagi, lebih bagus lagi dalam memanfaatkan segala teknologi, memanfaatkan segala media yang ada, meningkatkan kemampuan kita, skill kita bersama. Ya Ibu, terima kasih untuk waktunya. Saya hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Untuk saya kembalikan kepada Bu Dika untuk penutupnya. Mari Bu Dika. Oke, terima kasih kepada Bapak Zaki telah menyampaikan evaluasi yang sangat luar biasa. Semoga dengan adanya evaluasi ini menjadi pegangan atau pedoman bagi guru-guru untuk bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Mungkin saya selaku Wakasek sekolah ini, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sampai jumpa di rapat-rapat selanjutnya. Terima kasih untuk kehadiran semua guru-guru. Saya akan tutup rapat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.